berhenti Tentang konser yang sejuk hati Batik Tegalan riuh dalam cerita Motif yang menggoda Warna yang memikat Keindahannya tiada Halo semuanya, aku Rifki Ardiansyah, mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman kita kepo-kepo bareng mengenai salah satu warisan kebudayaan Tegal, yaitu batik Tegalan. Batik Tegalan merupakan batik yang tergolong ke dalam jenis batik pesisir, karena ragam hiasnya yang natural dan dapat dikenali dari motif gambar atau motif reng-rengan yang besar atau melebar. Motif batik Tegalan banyak mengadopsi dari bentuk aneka flora dan fauna. Sedikitnya ada 1091 motif batik Tegalan yang teridentifikasi dan terdaftar di buku katalog. Keberagaman motif tersebut tentunya tidak lepas dari para peran seniman atau perajin batik yang terus berkarya. Salah satunya adalah Ibu Andriani yang sudah menekuni batik dari tahun 2015. Halo semuanya, selamat siang semua teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu pengrajin batik Tegalan, yaitu dengan Ibu siapa Bu? Andriani Batik. Ya, dengan Ibu Andriani Bu. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu, kalau Ibu pertama kali batik itu sejak kapan? Kalau belajar batik sih dari kecil, karena kebetulan di sini kan desa pembatik, kayak udah turun. Cuma untuk lebih serius mulai menekuni batik sekitar 2015. Itu dari 2015. Itu kan tadi katanya turun-temurun itu berarti dari Mbah almarhum Mbah, Ibu, terus saya. Terus di atasnya mungkin juga batik. Oke. Maksudnya Mbak Buyut gitu. Nah, terus biasanya kan saya juga orang awam ya yang kurang tahu tentang batik. Itu biasanya bahan-bahannya itu apa aja sih kalau untuk membuat batik? Kalau untuk membuat batik jelas pakai kain ya. Untuk kainnya kita karena di Tegal nggak ada apa-apa pabrik kain, kita beli kalau nggak di Jogja ya di Solo, kalau nggak ya di Pekalongan. Terus kalau untuk apa itu Canting lilin juga kita belinya sama, kalau nggak di Pekalongan ya di Solo. Semua peralatannya dari sana. kan berarti itu kalau yang buat bikin pola itu sama yang warna ini tuh sebenarnya sama kan biasanya ya. Ya. Untuk yang kan batik ada dua ya, pewarna kimia sama pewarna alami. Untuk yang pewarna kimia kebetulan di Tegal ada toko yang menjual, tapi pewarnanya juga langsung diekspor dari Jerman, bukan buatan Indonesia. Kalau untuk yang pewarna alam baru ada di lingkungan sekitar kayak daun-daunan ataupun kulit-kulitan dari kayu, kan di sini banyak. Nah, itu berarti kayak ekoprint gitu ya. Ekoprint, terus batik warna alam kayak yang indigo gitu, terus kulit rambutan, kulit manggis, daun mangga, banyak lah. Intinya yang banyak yang di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk warna kayu-kayuan juga, kayak kayu mahoni bisa, terus serabut kelapa bisa, terus kayu paceh juga bisa, kare. Nah, lalu kalau mungkin kalau dari batik tulis itu sendiri, itu dari proses pembuatannya itu gimana Ibu biasanya kalau bikin batik? Kalau untuk batik, untuk prosesnya tergantung ya, buatnya batik yang biasa, standar, umum, atau yang halusan. Kalau untuk yang standar, satu lembar nggak lama sih, 2 minggu juga bisa selesai. Kalau untuk yang halus bisa sampai 5-6 bulan satu lembar. Kalau urutannya itu dari apa? Urutan mulai dari kain ya, sebelum kain bisa dibatik itu ada proses yang namanya ngetel atau ngelens atau base untuk ekoprint modern. Nah, melalui proses itu kalau yang saya bikin ya, karena saya bikin halusan, saya masih pakai bahan alami dari alam, merang padi yang tak bakar,
jadi tanpa menggunakan bahan kimia. Nah itu proses untuk itunya 1 bulan. 1 bulan ya bisa menghasilkan kain yang lebih bagus, terus di pewarnaan juga lebih bagus. Terus setelah diwarnai itu, Enggak, itu belum oh mau. belum. Masih itu baru kain bisa bisa dibatik. Oh, Jadi diulen, baru setelah diulen selesai masuk proses tahap gambar. Setelah digambar baru dicanting batik. Setelah dicanting batik baru masuk warna. berarti setelah diwarnai itu dijemur. Iya, diangin-anginkan. Setelah diwarna, dilorot, diangin-anginkan, nanti dibatik lagi, diwarna lagi, dilorot baru diisi. Berarti warnanya berkali-kali. Ada yang 1 kali selesai bisa dengan cara batik mataraman, itu 1 kali. 1 kali dalam artian 1 kali lorotan, cuman untuk warnanya masuk beberapa kali ya. Ada yang 2 kali pelorotan untuk yang plastik kayak batik pesisir. Lorotan itu apa? Jadi direbus Oh, tidak. untuk menghilangkan malam lilin itu direbus. Itu namanya melorot. Nah, itu kan biasanya kan kita kan kalau misalnya ibu batik kan ada warna-warnanya kan. Iya. Itu biasanya kenapa nggak tercampur gitu Bu satu sama lain warnanya? Kan untuk proses sebelum kita mau warna ada yang namanya proses mopok malam. Jadi latar-latar yang agar tidak terkena warna kita tutup dengan malam. Oh, berarti fungsinya itu biar nggak itu ya bleber gitu Bu. Jadi setelah selesai pembatikan pertama mau warna, kita namanya popok, kita tutup yang nggak mau diwarna kita tutup, baru masuk warna. Nah, kan biasanya kalau batik meskipun udah diwarna ya, tapi di sisi tuh nggak hilang. Itu kira-kira kenapa Bu? Itu keunggulan batik batik yang baik ya. Untuk menghasilkan batik yang baik memang dilakukan dari proses awalnya dengan cara yang baik, menghasilkan warna yang baik. Beda dengan batik Nyuwun Sewu, batik-batik yang di pasaran banyak yang lumpur ya. Terus memperot bahannya itu karena dari awal bahannya juga bukan bahan yang bagus. Nah, kalau dari segi motifnya nih Bu, itu biasanya seringnya bikin apa sih motif? Saya lebih suka yang lebih ke klasik, motif Tegal klasik. Jadi motif yang baru saya coba akan. Nah, biasanya kalau motif yang Tegalan itu, yang klasik itu, saya sering lihat ya kalau batik Tegalan itu biasanya gambarnya tuh kalau nggak tumbuhannya tuh hewan ya Bu. Iya. Nah, itu biasanya kenapa sih itu tumbuhan sama hewan itu? Karena kan inspirasi pembatik kebanyakan dari lingkungan. Kalau nggak flora ya fauna. Jadi inspirasi intinya apa yang ada di sekitar kita bisa jadi inspirasi kita para pembatik. Nah, kalau biasanya jenis tumbuhannya, Ibu tahu nggak sering lukis apa gitu? Macam-macam banyak banget. Jadi ketika kita suka bunga seruni contohnya, kita bisa keaplikasikan. Kita suka bunga apa, kita bisa aplikasikan. Oh, berarti tergantung keinginan kita sendiri. Kebanyakan kalau yang Nyuwun Sewu yang sudah melekat ya jiwa seni ini, inspirasi lingkungan, keinginan sendiri juga. Termasuk pohon pisang pun bisa dijadikan inspirasi untuk dijadikan batik, tergantung gimana kita mengolah biar kewas manis. Nah, kalau kan Ibu juga seringnya batik klasik Tegalan ya Bu. Iya. Nah, itu bedanya sama batik yang lainnya? Kalau yang klasik jelas beda karena untuk yang motif-motif dulu, motif-motif yang masih dipertahankan itu motifnya penuh, jadi nggak jarang-jarang. Terus
motifnya juga lebih luas daripada motif yang sekarang, karena mungkin skill orang dulu sama sekarang kan beda. Berarti kalau yang rapat-rapat itu lama lagi ya prosesnya. Satu lembar menghasilkan dari kain putih sampai jadi kain batik bisa. Kalau dari segi alatnya itu selain cantingnya itu apa aja ada? Kualen kayak wajah kecil, opo. Itu juga produksi batik cetak nggak? Saya nggak cap, saya spesialis batik tulis. Nah, kalau misal dari canting itu kan buat ngelukisnya ya. Sama. Nah itu berarti kan kalau misal fungsi cantingnya itu kan buat ngukirnya. Nah kalau alat-alat yang lain tuh biasanya fungsinya untuk apa sih Bu? Kayak misal saya tuh pernah lihat yang kayak kayu gitu buat ngejabarin batiknya itu. Untuk apa? Untuk cara kan masing-masing orang beda-beda. Kalau saya lebih suka pakai karung bodi daripada yang di apa yang di pakai kayu, karena pakai kayu biasanya nanti berlubang. Saya tidak suka. Jadi itu cuma cara kerja saja masing-masing. Kalau saya lebih suka yang langsung di lantai pakai karung boni karena lebih aman, nggak bolong. Sementara kalau yang di kayu dijepit kan harus di lubang untuk mengencangkannya. Nanti hasil ada lubang. Nah berarti kalau misal batik yang klasik tadi Ibu bikin itu biasanya satu batik itu berapa lama? 5-6 bulan. Nah biasanya kalau untuk satu batik itu menghabiskan berapa warna? Untuk lilinnya kurang lebih sekitar ada yang 2 kilo, orang ya. Ada yang sampai 2 kilo. Untuk pewarna tergantung kita mainnya di warna mataraman atau warna pesisir. Kalau warna Mataram kita hanya memerlukan cuma warna dasar biru ya, warna dasar biru hitam. Sementara untuk warna pesisir karena itu ada merah, hijau, ungu, terus biru, merah, hijau, biru, ungu. Biasanya untuk warna pesisir itu lebih banyak warna. Nah biasanya kalau Ibu itu menentukan satu harga batiknya itu gimana? Sebenarnya kalau mau ditentukan dengan harga per bulannya berapa gitu, itu nanti jatuhnya terlalu mahal, karena nggak mungkin kan satu bulan kita hargai kerja cuma 1 juta, jelas nggak mau. Cuman kan kita lihat pasar juga, kadang satu lembar saya hargai 5 juta aja orang bilang mahal banget. Sebenarnya kalau tahu cara kerjanya murah banget, karena 5-6 bulan baru selesai, dibagikan ya mau dihargai berapa tenaga kerjanya. Cuman karena satu seni, 2 kesukaan, jadi nggak yang terlalu kayak kerja segini. Nah kalau udah 1 tahun biasanya Ibu produksi berapa batik? Kebetulan selain saya memproduksi batik buatan sendiri, saya juga bekerja sama dengan pengrajin sekitar. Untuk saya beli yang setengah jadi, nanti saya tinggal finishing jadi tambahan. Selain hasil dari batik saya sendiri, saya punya hasil dari pengrajin sekitar. Nah ini mungkin terakhir ya Bu. Nah mungkin harapan Ibu untuk batik Tegalan ke depannya. Untuk harapan saya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak anak muda yang cinta batik, mau berkecimpung mendalami batik agar batik Tegal generasinya nggak punah. Karena sekarang pengrajin batik yang mau benar-benar membuat batik yang klasik bisa dibilang langka.
sudah jarang anak-anak muda, jarang anak muda yang bisa sampai membuat batik dari awal sampai finishing. Udah itu menjadi harapan saya ke depannya, mudah-mudahan banyak generasi yang tertarik, nggak cuma tertarik melihat batik, tapi juga tertarik untuk ikut terjun melestarikan batik. Terima kasih ya Bu, udah siap jalan sana. Nah jadi gitu teman-teman, beberapa wawancara dari saya dan Bu Andriani. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Andriani. Nah, gimana nih guys? Udah tahu banyak kan tentang batik Tegalan? Jadi, batik Tegalan memang terkenal dengan motif-motif yang khas, dari flora dan fauna hingga simbol-simbol tradisional yang merefleksikan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tegal. Selain motifnya yang indah, terdapat juga nih guys, konsep sains di dalamnya. Mulai dari alat dan bahan yang digunakan, proses pembuatan, hingga tahap finishing. Oleh karena itu, bersama saya, kita mengeksplorasi batik Tegalan nih, dalam kajian etnosains, sifat zat, dan karakteristiknya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku. Kalau kemarin kita sudah tanya-tanya tentang batik, kepo-kepo tentang batik sama Bu Andriani, dan kita dapat wawasan baru nih tentang apa itu batik Tegalan, bagaimana proses pembuatannya, dan bagaimana step by step yang harus dilakukan. Nah, kali ini aku bakal merekonstruksi dari pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari Bu Andriani melalui sesi wawancara. Yang pertama itu dari segi sainsnya, di mana bahan yang digunakan ini dalam pembuatan batik itu ada bahan kimia dan juga bahan alami. Hal ini juga sesuai nih teman-teman dengan apa yang dijelaskan oleh Amila, bahwasannya bahan kimia dari batik itu sendiri itu terdiri dari natrium hidroksida, sodium nitrit, sodium silikat, dan juga pewarna seperti naftol. Nah, sementara untuk bahan-bahan alaminya itu kayak seperti tumbuhan di sekitar kita, entah dedaunan atau bahkan buah-buahan. Nah, lalu yang sains yang kedua yaitu bahwasannya batik itu tidak mudah hilang nih teman-teman, atau pewarnaannya tidak mudah hilang karena dilakukan dengan cara yang baik saat membuatnya. Nah, hal ini selain cara pembuatnya yang baik, itu juga dipengaruhi teman-teman ternyata oleh bahan yang digunakan. Sebagai contohnya, pewarna batik yang menggunakan naftol. Nah, naftol ini merupakan zat warna yang tidak dapat larut di dalam air. Oleh karena itu, batik warna yang dihasilkan itu tidak akan mudah hilang ketika dicuci. Nah, naftol ini juga tidak memiliki afinitas terhadap serat selulosa, sehingga apabila ingin melarutkan pewarna ini dengan air, maka zat ini harus dilarutkan terlebih dahulu menjadi larutan naftolat yang larut dalam air. Lalu, rekonstruksi sains yang selanjutnya itu dari segi teknologinya teman-teman. Teknologi apa sih yang digunakan dalam batik Tegalan ini? Nah, salah satunya yaitu alat yang digunakan dalam membatik ini adalah canting dan juga wajan. Karena biasa digunakan untuk membatik nih teman-teman. Nah, sains yang tersirat di dalam pengetahuan ini itu adalah bahwasannya kita tahu bahwa kita ketika menaruh lilin atau malam cair di dalam wadah dan mengalir melalui pipa kecil pada canting, itu terjadi kontak atau gaya gesek nih teman-teman antara cairan lilin dan juga permukaan pipa atau wadah, sehingga nantinya berlaku persamaan kontinuitas yang menjelaskan tentang hukum kekekalan massa, bahwasannya jumlah massa yang mengalir pada berbagai penampang persatuan waktu selalu sama. Wajan yang digunakan ini untuk memudahkan karena sifatnya dari zat cair ini yang dapat menyesuaikan dengan bentuk bejananya. Nah, lalu dari rekonstruksi sains yang selanjutnya itu dari segi engineeringnya, teknik-teknik yang digunakan. Nah, teknik yang pertama itu ada teknik Mordan nih teman-teman.
Nah, modern ini untuk menghasilkan kain yang halus dan juga pewarnaan yang lebih menyerap. Kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, hal ini tuh sejalan nih teman-teman dengan tujuan dari modern itu sendiri. Sesuai yang disampaikan oleh Kumalasari bahwasanya tujuannya itu adalah untuk menghilangkan zat-zat yang menempel pada kain. Jadi zat-zat yang tidak berguna atau zat-zat pengotor pada kain itu akan dihilangkan pada teknik modern ini. Selain untuk menghilangkan, dia juga untuk membuka serat untuk mempermudah tahap pewarnaan. Lalu mengapa ya pewarnaan ini jadi lebih menyerap? Karena morden sendiri itu merupakan zat-zat yang berfungsi sebagai penguat dan pembangkit warna. Bisa dengan zat kimia seperti tawas maupun zat alami yang digunakan Bu Andriani yaitu merang padi. Lalu teknik yang selanjutnya ada teknik pewarnaan. Nah, kita tahu kalau bahwasannya pada batik antara warna satu dengan warna yang lainnya itu tidak tercampur nih. Nah, itu karena ada malam yang digunakan. Nah, hal ini itu ternyata sesuai nih teman-teman dengan proses atau konsep sainsnya, di mana sebelum proses pewarnaan itu nanti ada yang namanya proses melopok atau menutup bagian yang tidak ingin diwarna. Nah, ini dapat terjadi karena malam itu memiliki sifat nonpolar yang mengandung minyak. Oleh karena itu dapat menolak air yang sifatnya polar sehingga dapat menahan pewarna batik agar tidak meluber antara satu sama lainnya. Nah, lalu teknik yang selanjutnya ini ada teknik gelorot atau perebusan kain. Nah, teknik ini itu digunakan itu untuk menghilangkan sisa-sisa lilin. Nah, hal ini sesuai dengan sifat malam itu sendiri nih teman-teman, yang mudah meleleh dengan suhu tinggi. Proses ngelorot ini memerlukan bantuan air panas, di mana air panas nanti akan membantu malam untuk mencair dan lepas dari kain. Nah, untuk rekonstruksi sains yang selanjutnya itu dari segi matematik ini. Canting yang digunakan itu hanya untuk memudahkan proses pembatik dalam mengaplikasikan lilin pada kain. Sebenarnya lilin atau malam yang sudah mencair ini akan dituangkan kepada canting. Nah, kita dapat menghitung nih teman-teman berapa massa jenis dari lilin itu sendiri dengan menggunakan persamaan rho sama dengan n per v. Lalu selain itu juga untuk menghitung debit malam atau lilin yang mengalir pada pipa dapat juga nih dihitung, yaitu dengan menggunakan persamaan Q sama dengan A per V. Selain itu asas Torricelli juga berperan nih dalam canting yang digunakan untuk membatik, di mana Torricelli yang merupakan aplikasi khusus dari hukum Bernoulli yang menjelaskan bahwa besar laju cairan pada pipa keluaran itu dirumuskan dengan persamaan V kuadrat sama dengan akar 2G H1 min H2. Dengan begitu kita bisa menghitung nih berapa kecepatan aliran lilin ketika melalui pipa canting. Lalu untuk matematika yang selanjutnya itu ada bahwa Bu Andriani mengatakan bahwa beliau menghabiskan 2 kg dalam satu batik dan diproses selama 5-6 bulan dan dihargai sebesar 5 juta per batik. Nah, jika ditarik dari apa yang disampaikan Bu Andriani ini, maka selama 1 tahun beliau bisa menghasilkan 2 batik dengan menghabiskan 4 kg lilin dan juga mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta dalam 1 tahun, yaitu dengan 2 batik. Nah, jadi begitu ya teman-teman dari rekonstruksi sains yang sudah saya paparkan. Nah, harapan saya untuk generasi kedepannya, terutama buat generasi muda, kita lebih cinta lagi terhadap batik, terhadap kebudayaan-kebudayaan sekitar, agar tidak mudah punah. Kita harus selalu meninjau dari segi sesuatunya itu dengan konsep sains. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton Etnovlog saya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.